Shalom, atas nama Presiden Gidi, saya melaporkan beberapa kejadian penembakan yang telah dilakukan terhadap warga Jemaat Gidi di Kabupaten Yahukimo pada tanggal 20 Agustus di Kota DKI jam 8 sampai jam 9 malam telah terjadi penembakan yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap dua warga sipil yang adalah anggota Gereja Injili di Indonesia. Yang pertama atas nama Tobias Silak, umur 24 tahun, dan dia adalah staf aktif dari Bawaslu Kabupaten Yahukimo. Dan yang kedua atas nama Naro Dapla, umur 18 tahun. Dia juga adalah anggota Jemaat Gereja Injili di Indonesia. Dan keduanya mengalami penembakan yang dilakukan oleh aparat keamanan di Kota DKI. Tobias dalam perjalanan dari Kota DKI hendak pulang ke rumahnya, dan di dekat pos aparat keamanan Tobias ditembak dan meninggal dunia pada saat itu. Dan yang kedua, Naro Dapla juga, dia mengalami luka tembak di bagian bahu dan juga di bagian paha, dan dia masih hidup tetapi mengalami luka tembak. Dan ini dilakukan oleh aparat keamanan, dan ini merupakan sebuah pelanggaran HAM yang dilakukan terhadap anggota jemaat kami, Jemaat Gidi. Kami melaporkan ini untuk membantah, untuk menolak laporan-laporan yang diberikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab bahwa kedua anggota warga kami ini dicurigai sebagai anggota TPN OPM. Itu sebuah berita yang sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan dan sangat tidak benar. Mereka adalah murni warga sipil. Mereka adalah murni masyarakat biasa yang ditembak oleh aparat keamanan. Untuk itu, atas nama Gereja Injili di Indonesia, Presiden Gidi, kami minta proses hukum. Kami minta para pelaku segera diperiksa dan dipublikasikan. Kami minta supaya ada penyelesaian secara hukum. Kami minta supaya ada proses hukum yang jelas. Kami minta pihak kepolisian Republik Indonesia untuk terbuka terhadap para pelaku yang telah melakukan penembakan terhadap warga kami. Kami minta Kapolri melalui Kapolda untuk segera mengungkap siapa pelaku penembakan ini dan diadili secara adil, sehingga masyarakat tahu bahwa Polri tetap konsekuen untuk menegakkan hukum di negara Republik Indonesia dan khususnya di Provinsi Papua. Ini adalah kejadian yang kedua. Kejadian yang pertama, 3 warga jemaat kami ditembak mati di Kota Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, dan sampai hari ini belum ada penyelesaian yang terbuka sehingga kami gereja dapat mengetahui bagaimana penyelesaiannya, khususnya oknum-oknum atau pelaku yang telah melakukan penembakan itu. Sampai hari ini kami tidak pernah diberitahu atau ada laporan kepada gereja. Nah, sekarang kejadian yang kedua terjadi di Yahukimo. Kami minta Kapolda segera usut tuntas, beritahukan terbuka kepada kami gereja siapa yang lakukan, dan segera diproses secara hukum. Harus diadili seadil-adilnya, karena sudah jelas ini sebuah penembakan, sebuah tindakan di luar hukum yang dilakukan terhadap warga kami. Kami minta Kapolda segera serius mengurus persoalan ini. Ini merupakan satu PR kepada Kapolda yang baru, PR yang ditinggalkan oleh Kapolda yang lama, tidak menyelesaikan masalah ini dengan baik, dan sekarang sudah ada gantian Kapolda yang baru. Kami harap Kapolda baru, ini pesan kami dari gereja, supaya Kapolda baru segera selesaikan kedua masalah ini, sehingga ada rasa adil bagi masyarakat
Gidi di tanah dan negerinya sendiri. Kami minta supaya aparat keamanan berhenti melakukan tindakan-tindakan yang membuat warga kami, yang membuat orang Papua sendiri merasa tidak aman di rumahnya sendiri, di negerinya sendiri. Kami tegaskan sebagai gereja agar tidak boleh ada lagi pertumpahan darah di tanah Papua. Tidak boleh ada penembakan lagi yang dilakukan terhadap warga jemaat Gidi. Kami minta ini supaya dihentikan. Ini dua kejadian yang terjadi dalam jangka waktu yang sangat dekat. Kami minta setiap satuan-satuan tugas yang tidak dapat melakukan tugas dengan baik untuk ditarik segera dan serahkan penanganan keamanan kepada pasukan organik yang ada di tempat itu. Kami minta Kapolda segera menyelesaikan hal ini. Kami minta Kapolda tidak mengurus masalah-masalah politik, tetapi uruslah keamanan yang ada di tanah Papua. Kami minta Kapolda untuk tidak terlibat dengan berbagai macam masalah yang bukan merupakan bagian daripada penanganan keamanan di tanah Papua. Dan segera selesaikan persoalan ini. Kami atas nama Gereja Gidi, kami sangat-sangat menyesal, kami sangat-sangat kecewa karena hari ini warga kami Gidi di seluruh daerah-daerah pelayanan kami merasa tidak aman hidup di rumah kami sendiri. Kami merasa tidak aman hidup di negeri kami sendiri. Kami merasa tidak aman untuk menjadi bagian dari warga negara Indonesia. Itu sebabnya kami minta dengan tegas Kapolda segera selesaikan persoalan ini. Apabila tidak diseriusi, maka kami akan membawa persoalan ini ke tingkat yang lebih luas daripada saat ini, sehingga pemerintah pusat, pemerintah daerah bisa memperhatikan apa yang sedang terjadi di tanah Papua ini. Hari ini kita sibuk dengan berbagai persoalan-persoalan yang tidak ada kaitan dengan keamanan di tanah Papua ini. Saya minta dengan tegas segera selesaikan persoalan ini agar kami warga Gidi dapat merasakan keadilan di tanah Papua. Kami juga minta pada tanggal 21 Agustus terjadi penembakan di kota Karubaga, Kabupaten Tolikara terhadap warga kami bernama Charles Kogoya. Kami minta juga ada penyelesaian rasa adil yang diberikan kepada adik kami Charles Kogoya. Kami minta supaya persoalan ini diungkapkan secara baik. Kami minta Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Kapolda Papua, untuk segera tuntaskan persoalan ini agar ada keadilan dan kedamaian di tanah dan negeri kami Papua. Kami minta agar mari kita bersama-sama pendekatan keamanan, pendekatan kekerasan harus berhenti. Kami minta pola pendekatan yang dilakukan oleh aparat keamanan adalah pendekatan kemanusiaan. Harus mengedepankan pendekatan kemanusiaan sehingga tanah Papua akan menjadi tanah yang damai. Berhenti dengan pendekatan kekerasan. Berhenti dengan pertumpahan darah. Berhenti dengan melakukan kekerasan di atas tanah Papua. Mari miliki rasa kemanusiaan yang tinggi dan melakukanlah pendekatan kemanusiaan sehingga ada keadilan dan keamanan bagi warga masyarakat Papua di tanah dan negerinya sendiri, khususnya bagi warga Gidi. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.